Assalamualaikum. Selamat malam, selamat datang di Ruang Energi Eri Tarot 83 ya. Tadi saya baru beres live. Terus banyak banget pertanyaan tentang masalah gimana sih Kak tips buat ngelepasin atau move on dari hubungan yang toksik. Sebelumnya saya mau minum dulu karena saya haus, jadi saya mau minum dulu ya biar agak lebih segar. Oke, aku jawabnya pelan-pelan ya, karena kondisi ini kan bukan karena kamu lemah, tapi lebih ke terikat secara emosional. Hubungan toksik atau pasangan egois itu emang paling susah untuk dilepas ya, karena mainnya itu dirasa, bukan logika kamu ya. Kenapa sih Kak kok bisa susah lepas? Nah, biasanya ini biar kamu paham dulu nih ya, karena trauma bonding. Apa sih Kak trauma bonding? Disakitin tapi sesekali dikasih manis, jadi bikin otak kamu ketagihan harapan. Itu namanya trauma bonding. Dan ego dia bikin kamu ragu diri kamu sendiri. Kamu jadi mikir, apa aku ya yang salah? Padahal kan dia yang egois, ya kan? Dan di sini kamu takut kehilangan. Itu juga bukan cinta yang sehat loh sebenarnya. Intinya kamu takut kosong, takut sendirian. Kan bukan cinta yang sehat ya sih jatuhnya. Kemudian biasanya kalau misalnya kamu terlibat dengan hubungan toksik atau orang yang egois semacam ini, kamu tuh berharap dia berubah. Padahal yang egois itu jarang berubah tanpa kehilangan besar. Terus gimana nih Kak cara buat move on atau lepas pelan tapi pasti? Yang pertama adalah cari pembenaran buat dia. Nah, kenapa sih Kak kok cari pembenaran buat dia? Setiap kali kamu pengen balik, tanya lagi nih, kamu kangen dia atau kamu cuma pengen perasaan yang pernah diperjuangkan aja? Biasanya jawabannya kedua nih, perasaan yang pernah diperjuangkan. Rata-rata seperti itu yang saya simpulkan biasanya ya. Di sini kamu harus terima satu fakta pahit. Ini tuh penting banget loh. Harus terima satu fakta pahitnya, ya, supaya orang egois itu nggak berubah karena cinta ya. Harus kamu pahami nih. Fakta pahitnya orang egois itu gak berubah karena cinta. Mereka berubah kalau kehilangan kontrol atas diri kamu. Ini kalau kamu bertahan, secara gak langsung kamu bisa mengajari dia kalau kamu tuh boleh disakitin dan dia tetap ada nantinya. Ya, seperti itu ya sayang ya. Terus gimana sih Kak? Setelah itu lakukan puasa emosional. Puasa emosional tuh apa sih Kak? Stop stalking dia atau cari tahu tentang dia. Stop bahas dia ke orang. Stop berharap dia sadar. Minimal 21 hari deh, otak kamu harus butuh riset tentang dia. Kayak semacam handphone kan harus di reset ya kalau udah error, ya, kalau udah kebanyakan data. Nah kamu pun seperti itu, otak kamu pun harus di reset. Butuh riset minimal 21 hari lah kamu lakukan itu. Atau kalau misalnya kamu nggak mau 21 hari, ada juga yang berhasil selama 7 hari. Tergantung gimana cara pola pikir kamu sebenarnya ya. Dan di sini juga ya, kalau misalnya nih seandainya nih ya, saat rasa kangennya itu datang, kamu harus banyak melakukan kayak bukan ditahan sih, tapi lebih dialihkan ya. Kayak misalnya kamu bisa journaling, kamu tulis semua luka yang dia buat, bukan kenangan manisnya aja ya. Terus kamu bisa tarik nafas selama 4 detik, buang selama 6 detik. Kamu juga bisa ucapkan pelan-pelan, aku memilih diriku sendiri. Dan itu lakukan berulang-ulang. Emang kelihatannya sepele, tapi insya Allah bisa membantu kamu untuk pelan-pelan kamu sadar bahwa hubungan ini bukan hubungan yang sehat, bukan hubungan yang pantas untuk diperjuangkan ya. Soalnya kamu memang harus bangun batas baru terhadap diri kamu sendiri atau boundary ya.
kayak misalnya kalau dia nyalahin kamu, dia mulai gaslighting kamu, atau dia mau menang sendiri, itu nggak perlu dijelasin dengan panjang. Cukup katakan aku nggak mau berada di hubungan seperti ini. Kasih batasan baru sama dia seperti itu ya. Biasanya orang egois itu lemah di batas tegas. Nah, kamu juga bisa isi kekosongan diri kamu sendiri ya pada saat kamu memang mau bener-bener lepas atau move on dari hubungan toksik ya. Bukan cari pengganti, tapi rawat badan kamu, tenangkan pikiran kamu, balikin harga diri kamu, lakuin hal yang bikin kamu merasa hidup lagi. Ingat ya, kamu bukan kehilangan dia. Dia yang kehilangan orang yang tulus. Ya, mudah-mudahan tips dari saya ini bisa bermanfaat buat kamu yang memang saat ini pengen melepas dari hubungan toksik atau orang-orang yang egois ya. Seperti itu ya sayang ya. Mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat buat kamu, masukannya bisa bermanfaat buat kamu, dan bisa menjadi kamu jauh lebih bisa mengupgrade diri kamu lagi ya. Oke, terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum. Bye bye.